Ketika persaingan harta karun di dunia dalam semakin intensif, itu juga berarti bahwa kontes ini akan segera berakhir, dan para pemenang akan segera terungkap. Pada episode sebelumnya, Hargrave mengeluarkan perintah untuk membunuh Luo Feng untuk mendapatkan kristal warisan, mendorong Luo Feng ke ambang kehancuran. Dari cuplikan, setelah beberapa pertempuran intens, Luo Feng tampaknya telah mencapai batas daya tahannya. Apakah Anda penasaran apakah Luo Feng akan menggunakan raksasa bertanduk emas? Sebenarnya, dalam novel aslinya, Luo Feng tidak menggunakan raksasa bertanduk emas di dunia dalam. Meskipun tim produksi membuat beberapa adaptasi dalam episode sebelumnya untuk membuat cerita lebih seru, saya yakin tim produksi akan tetap mempertahankan poin plot bahwa Luo Feng tidak menggunakan raksasa bertanduk emas, karena 3 alasan. Alasan pertama adalah bahwa karena raksasa bertanduk emas, Luo Feng sudah memiliki dunia dalam sejak tingkat planet. Ini berarti bahwa Luo Feng memiliki pasokan energi yang terus-menerus. Penting untuk dicatat bahwa raksasa bertanduk emas dapat tumbuh hingga tingkat World Master semata-mata dengan menelan logam, menunjukkan bahwa tidak ada hambatan dalam jalur kultivasinya sebelum mencapai puncak World Master. Oleh karena itu, jika avatar manusia Luo Feng dapat menahan energi yang diberikan oleh raksasa bertanduk emas, dia dapat langsung menembus ke tingkat stellar level 9, yang saat ini adalah tingkat raksasa bertanduk emas. Sayangnya, avatar manusia Luo Feng memiliki gen yang relatif rendah, itulah sebabnya dia belum bisa menembus selama ini. Oleh karena itu, kemungkinan besar Luo Feng, yang tampaknya telah mencapai batasnya, hanyalah kesempatan yang disiapkan oleh tim produksi untuknya menembus. Alasan kedua adalah bahwa kekuatan tempur raksasa bertanduk emas tidak cukup untuk membalikkan situasi. Meskipun kekuatan tempur raksasa bertanduk emas jauh melampaui para pejuang pada tingkat yang sama, dan bahkan bisa membunuh beberapa pejuang berlevel stellar 9 tingkat pada tahap ke-7 level stellar, akan sangat sulit untuk mundur tanpa terluka di hadapan musuh yang begitu banyak. Raksasa bertanduk emas adalah salah satu garis keturunan puncak di alam semesta, yang diidamkan oleh banyak kekuatan kuat yang ingin menangkapnya untuk menjadi hamba jiwanya, mengambil alih tubuhnya, atau bahkan membantu murid atau keturunan mereka untuk mengambil alih tubuhnya. Oleh karena itu, jika Luo Feng memutuskan untuk menggunakan raksasa bertanduk emas, ia harus memastikan bahwa ia dapat membunuh semua prajurit dengan hanya satu gerakan. Sayangnya, dengan kekuatan saat ini, bisa membunuh 1000 prajurit berlevel stellar 9 tingkat dalam satu gerakan sudah merupakan batas maksimal untuk raksasa bertanduk emas. Pada dasarnya, sangat tidak mungkin untuk secara bersamaan membunuh puluhan ribu prajurit, terutama mengingat bahwa beberapa prajurit juga mengendalikan pesawat ruang kelas C. Oleh karena itu, jika Luo Feng tidak dapat seketika membunuh semua prajurit yang hadir, berita tersebut akan segera menyebar kepada para penguasa dunia yang sedang memantau situasi di dunia dalam. Begitu rahasia raksasa bertanduk emas terungkap, nasib Luo Feng akan sangat menyedihkan, baik ditangkap atau menjadi seorang hamba. Alasan ketiga adalah bahwa tidak mungkin bagi skuad Triaxe Mountain untuk membiarkan semua 3 set sandi jatuh ke tangan Emperor Marshall Squad. Oleh karena itu, ketika Luo Feng membagikan lokasinya, mereka akan segera bergerak untuk memberinya dukungan. Tentu saja, sebelum bala bantuan dari skuad Triaxe Mountain tiba, saya percaya Luo Feng dan timnya akan mengalami pembantaian yang mendebarkan. Dan dalam pertempuran sengit ini, Mo Yunfain tingkat kosmis akan memainkan peran yang signifikan. Sel-sel Mo Yunfain memiliki tingkat aktivitas yang melampaui domain master, memiliki kemampuan penyembuhan diri dan regenerasi yang sangat kuat. Oleh karena itu, bahkan saat menghadapi senjata laser tingkat C3 dan meriam laser, ia dapat bertahan untuk sementara waktu. Saya percaya episode mendatang akan sangat tegang dan mengasyikkan. Sungguh sesuatu yang patut dinantikan. Apa pendapatmu? Selain itu, dari cuplikan, kita bisa melihat bahwa Hargrave bernegosiasi dengan Jiang Tianchen untuk menuntut salah satu sandi yang diperoleh oleh skuad Triaxe Mountain. Hal ini menandakan bahwa akhirnya Luo Feng berhasil menyerahkan sandi kepada skuad Triaxe Mountain, dan juga berarti bahwa plot utama cerita tetap terjaga. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Hargrave bisa bernegosiasi dengan Jiang Tianchen? Mengapa ia harus mengorbankan lebih dari setengah pasukannya untuk merebut sandi tersebut? Di mata seorang World Master, pasukan tingkat bintang hanyalah serdadu umpan meriam dan tidak berharga sama sekali. Jadi mengapa repot-repot bernegosiasi jika mereka bisa merampasnya? Selain itu, kondisi yang diajukan oleh Jiang Tianchen, bahkan bagi Hargrave, anggota keluarga kerajaan dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, sulit untuk diterima, menunjukkan betapa ketatnya kondisi tersebut. Hargrave tidak pernah membayangkan bahwa, untuk menyetujui semua kondisi Jiang Tianchen, ia hampir menghabiskan semua asetnya,
hanya untuk menerima rekaman audio yang ditinggalkan oleh penguasa dunia Chabo. Itu hanyalah sebuah lelucon. Jika Anda bertanya siapa yang menderita kerugian paling besar dalam pertempuran ini untuk harta karun dunia dalam, tidak diragukan lagi itu adalah Hargrave. Setelah pertempuran ini, dia mungkin menjadi World Master termiskin di seluruh alam semesta. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.